Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Kita masih berada pada Pekan Paskah ke-7. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai dengan 19. Mari, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kembali kami bersyukur menghadap kehadirat-Mu untuk berterima kasih atas hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih ya Bapa, kami masih boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik. Bapa, terima kasih kami boleh meneladan Santo Petrus dan para murid untuk menyadari bahwa Engkau memanggil kami untuk mewartakan kasih-Mu. Kami mohon agar Engkau selalu melindungi kami dan memperbarui hidup kami untuk kami senantiasa siap sedia mewartakan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus sampai 3 kali, menanyakan hal yang sama, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan tentu saja
sama halnya seperti kita. Bila kita ditanya sampai 3 kali tentang hal yang sama, tentu kita akan bertanya dalam hati, apakah yang menanyakan pada saya ini tidak percaya dengan jawaban saya? Demikian juga dengan Simon Petrus. Ketika Tuhan bertanya sampai 3 kali, dia merasa sedih hatinya, seolah-olah dia tidak dipercaya dengan jawabannya. Tetapi dengan teguh hati Simon Petrus menjawab hal yang sama. Bahkan dia menambahkan pada jawaban yang ketiga, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu." Demikian juga dengan kita. Tuhan tahu segala sesuatu tentang kita. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan Yesus saat ini juga bertanya pada kita dengan memanggil nama kita masing-masing, apakah kita mengasihi Tuhan? Jawabannya tergantung dari kita masing-masing, karena kesediaan kita untuk menjawab dan memberikan janji pada Tuhan bahwa kita mengasihi Dia dan kita sanggup melaksanakan tugas yang Dia akan berikan pada kita, itu juga tergantung dari kita masing-masing. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, walaupun Simon Petrus kemudian pada akhirnya menyangkal Yesus, namun setelah itu Simon Petrus tetaplah meyakinkan hatinya, menguatkan dirinya untuk dia memenuhi janji yang sudah dia jawab kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pun tetap memberikan kepercayaan kepadanya untuk menggembalakan kawanan dombanya. Rasul Petruslah yang kemudian menjadi soko guru jemaat, yang menjadi paus yang pertama, yang mewartakan tentang kabar sukacita, yang menguatkan saudara-saudaranya yang lain. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi kepercayaan kepada Simon Petrus untuk menggembalakan kawanan dombanya, dan Simon Petrus melaksanakan kepercayaan itu. Hal yang sama juga kita temukan dalam diri Rasul Paulus. Dia yang pada awalnya adalah orang yang menganiaya jemaat Allah, justru di kemudian hari dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasul para bangsa. Dari kenyataan ini kita bisa belajar bahwa kita dipanggil untuk memberikan kesaksian, bukan pertama-tama karena kesucian hidup kita, melainkan sikap dan keterbukaan hati kita pada rencana dan kehendak Allah atas hidup kita. Maka pertanyaan yang sama kepada kita, silahkan kita menjawabnya. Bersediakah kita dipakai oleh Allah menjadi saksinya di tengah dunia ini? Semoga kita menyiapkan hidup kita untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Mari kita menutup renungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus,
Utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat bermisi sepanjang hari ini. Tuhan selalu menyertai kita dan meneguhkan kita akan panggilan perutusan yang sudah kita terima. Mari kita semua siap sedia untuk mewartakan kasih Tuhan kepada sesama. Dan tentu saja dengan semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat melaksanakan tugas perutusan kita sepanjang hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.